Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk bulan Juni 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Aquarius. Oke. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah love reading yang bersifat general ya. Jadi tentunya energinya juga sangat general dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aquarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini ya. Yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kamu dalam mengambil keputusan ataupun langkah-langkah yang bisa membantu kamu dalam meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke. Untuk readingan kita pada kali ini, kita akan shuffle dulu kartunya dan kita akan ambil 10 kartu ya. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Sini kita sudah ada 5 kartu. Ada Death, The Emperor, Six of Wands, Six of Pentacles, dan The Strength di sini. Oke, kita akan ambil 5 kartu lagi ya. Melihat energi orang yang kamu fokuskan nih di bulan Juni 2022. Nine of Cups, ada The Fool. Wait. Ten of Pentacles, Four of Pentacles, dan terakhir kita ada di Empress di sini. Oke. Bottom of the deck, Ace of Pentacles. Oke. Oke, untuk teman-teman Aquarius, di sini kita sudah ada 10 kartu. Di bottom of the deck kita ada Ace of Pentacles ya. Kita lihat dulu ke 5 kartu di atas. Ada Death, The Emperor, ada Six of Wands juga, Six of Pentacles, dan The Strength ya. Oke, di sini kalau aku lihat mungkin masih cukup baru ya, masih cukup fresh ya. Masa-masa dimana kalian mengakhiri hubungan gitu ya, istilahnya mungkin kamu baru saja hubungan kalian selesai ataupun kalian putus gitu ya, istilahnya tidak saling berkomunikasi satu sama lain gitu. Ini kebetulan sebagian besar dari kamu ini masih cenderung cukup baru ya, mungkin hanya dalam waktu hitungan bulan ya, tapi tentunya ini general reading, bisa juga dalam hitungan tahun ya, karena ini aku melihatnya dari energi secara general aja. Oke, tetapi karena masih sangat baru, memang energi dia ini aku lihat masih belum stabil ya. Oke, karena di sini ada The Strength juga. Sebenarnya orangnya ini bukan egonya tinggi ya, tetapi dia tidak mau kelihatan lemah gitu. Jadi pada saat mungkin kalian akhirnya memutuskan untuk berjalan masing-masing pun kayaknya kelihatannya dia biasa-biasa aja gitu, nggak terpengaruh gitu secara emosional gitu. Orangnya memang cukup logis ya kalau aku lihat di sini. Kebetulan di readingan ini yang dominan di sini adalah kemungkinan orang yang kamu fokuskan ini energinya berasal dari Earth sign ya. Aku hanya ngeliat Earth sign kebetulan di sini, oke? Jadi Virgo, Taurus, ataupun Capricorn ya. Tapi tentunya sekali lagi bisa dari sign manapun ya, karena ini sangat general energinya. Oke, tapi orangnya memang cukup logis ya. Jadi dia itu jarang gitu memperlihatkan emosinya secara terang-terangan gitu entah di hadapan orang yang sudah dia kenal, atau terlebih lagi di hadapan orang yang dia belum kenal baik gitu. Jadi orang yang belum mengenal dia itu nganggap dia mungkin orangnya cool, orangnya tenang-tenang aja, nggak ada beban gitu. Walaupun hatinya hancur segimanapun ya, sedihnya segimanapun, dia nggak akan memperlihatkan itu di depan orang. Mungkin ya dia hanya bisa merenung ketika dia sendirian, mungkin dia diam-diam menangis ketika nggak ada orang yang ngeliat gitu ya. Oke, jadi dia nggak akan pernah menunjukkan sisi-sisi lemah dia itu ke orang lain gitu.
termasuk ke diri kamu juga gitu. Oke, tetapi sebenarnya di sini udah jelas energi dia itu sangat nggak stabil semenjak kalian sudah tidak saling berkomunikasi ataupun menyudahi hubungan kalian, entah dengan sebab apapun begitu ya. Oke. Nah, jadi kalau aku lihat di sini memang fokus dia itu lebih ke arah healing ya untuk saat ini, oke. Jadi dia ingin lebih introspektif ya, introspeksi lagi ya, mungkin hal-hal apa nih yang mungkin pernah dia lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang mungkin dulu pernah dia lakukan kepada kamu, keputusan-keputusan yang kurang baik apa yang pernah dia lakukan kepada kamu, ataupun mungkin dia dulu pernah menyia-nyiakan kamu secara tidak sengaja. Oke, itu semua dia sedang introspeksi, dia sedang analisa bagaimana caranya agar di masa mendatang dia tidak mengulanginya lagi. Oke, entah kepada siapapun juga gitu, nggak hanya ke kamu juga, tapi ke semua orang yang nanti dia berkesempatan untuk hadir di hidup mereka, kurang lebih seperti itu. Dia nggak ingin mengulangi kesalahan yang sama gitu ya di masa mendatang. Oke, di sini kalau aku lihat saat ini memang dia jadi fokus energinya itu walaupun goyang ya, tetapi sedikit demi sedikit dia mulai mengerucut ya energinya itu kepada healing dulu ya. Dia ingin menyembuhkan hatinya dulu gitu. Oke, jadi saat ini dia masih belum berpikir tuh ke arah mungkin ingin mencari seseorang yang baru ataupun terlibat dalam suatu hubungan yang baru ataupun melakukan pendekatan kepada orang yang baru. Saat ini kebetulan aku belum menangkap energinya. Dia masih fokus dalam healing dulu ya. Oke, dan lagi kalau kelima kartu yang di bawah, karena sini ada Nine of Cups, ada The Fool, Ten of Pentacles, dan Four of Pentacles. Di sini kebetulan orang yang kamu fokuskan ada kecenderungan orangnya cukup workaholic ya. Kayak artinya pekerja keras ataupun bukan gila kerja ya. Workaholic itu istilahnya apa ya? Istilahnya dia ada kenikmatan tersendiri kalau ada sesuatu yang bisa dia kerjakan dan dia raih gitu ya. Oke, yang bisa dijadikan workaholic gitu. Oke. Nah, karena dia sadar juga bahwa saat ini dia tuh sebenarnya sadar gitu. Walaupun dia nggak nunjukin gitu, dia sadar bahwa emosi dia ini saat ini lagi nggak stabil gitu. Tapi kan memang orangnya itu sangat logis. Jadi dia bisa langsung mengontrol dia kontrol emosinya itu lumayan baik ya. Jadi dia bisa mengendalikan diri, nggak menunjukkan. Tapi dia juga sadar kalau ini didiemin juga dia lama-lama bisa meledak juga gitu ya. Dan akhirnya mungkin bertindak ataupun mengatakan sesuatu yang sebenarnya bisa dia sesalkan gitu. Nah, untuk menghindari hal itu, dia berusaha untuk lebih memfokuskan energinya, satu untuk diri dia sendiri agar dia healing, dan kedua ke hal yang lebih positif yang bisa membawakan ketenangan batin juga untuk dia, yaitu bekerja gitu. Oke. Jadi kalau di sini aku lihat dia ini sedang giat-giatnya bekerja ya. Mungkin segala macam pekerjaan yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia sepenuhnya dia juga hajar. Kalau ada waktu lembur juga dia hajar, mungkin kerja di weekend juga dia juga hajar gitu ya. Bukan menjadi pelarian, tetapi memang ini sebagai salah satu bisa dikatakan terapi ya. Terapi juga untuk diri dia sendiri agar dia mempercepat proses penyembuhan diri dia juga. Karena dia ada kesenangan tersendiri ketika dia ada sesuatu yang bisa dia kerjakan dan dia bisa raih gitu, yang bisa dia capai gitu. Ada kebanggaan tersendiri gitu. Oke. Nah, kalau itu dari energi yang aku lihat dari readingan ini ya, tipe orang yang kamu fokuskan ini adalah seperti itu. Dan di sini karena ada di Empress dan ada Four of Pentacles ya. Di sini kalau aku lihat memang dia masih belum ada perencanaan ya, apakah dia akan menghubungi kamu kembali, apakah mungkin dia ingin mencoba kesempatan kedua dengan kamu kembali. Di sini aku belum melihat ya. Karena memang fokus energi dia saat itu bukan ke arah situ, lebih ke arah diri dia sendiri. Jadi di sini aku belum bisa memastikan ya. Tetap ada kemungkinan sebenarnya ya, walaupun di sini aku nggak bisa memastikan ya apakah kemungkinannya besar ataukah pasti ataukah kemungkinannya kecil. Tetap ada kemungkinan ya. Suatu saat kalau memang dia healing ataupun memang ketika apakah memang kalian ditakdirkan gitu ya untuk bertemu kembali, entah sebagai sebatas teman, sahabat ataupun mungkin kesempatan kedua ya untuk menjalin hubungan kembali. Tapi di sini kalau aku lihat memang readingan ini belum bisa dipastikan secara baik ya. Oke, secara pasti gitu ya. Karena sekali lagi memang energi dia ini masih sangat belum stabil. Jadi aku sendiri belum bisa memastikan. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, bottom of the deck-nya adalah Ace of Pentacles. Ini bisa diartikan kiat, saran ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih untuk kamu. Oke.
untuk kehidupan asmara kamu nih dengan si dia gitu ya. Kalau melihat energi dia yang saat ini memang masih belum stabil dan belum ada kepastian apakah dia akan menghubungi kamu kembali ataukah mencoba kesempatan kedua dengan kamu. Nah, saran yang bisa diberikan oleh semesta adalah Ace of Pentacles. Ace of Pentacles itu artinya adalah melaju ke depan, lebih melihat kepada peluang baru yang mungkin ada di depan. Nah, bisa diartikan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi memang walaupun mungkin ini masih fresh ya, masih cenderung baru, mungkin masih ada perasaan marah, masih ada perasaan kecewa, masih ada perasaan sedih, mungkin perasaan-perasaan negatif yang mungkin masih campur aduk juga ya di hati kamu ataupun pikiran kamu. Tetapi cobalah perlahan-lahan juga kamu memfokuskan energi kamu juga untuk healing ya, menyembuhkan diri kamu sendiri juga. Dan mungkin mencoba shift ya sedikit demi sedikit energi kamu terhadap peluang yang ada di depan dibandingkan selalu melihat ke belakang. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin di sini kalau aku lihat walaupun nggak ada Wheel of Fortune ataupun The World ya. Di sini memang salah satu bisa diartikan salah satu siklus yang memang sudah kamu jalani ya. Oke, dan masih berproses ke arah siklus yang lebih baik tentunya. Nah, dan ini saatnya kamu mempercayakan kepada semesta bahwa siklus ini walaupun terasa menyakitkan, mungkin terasa sulit pada awalnya, percayalah bahwa nantinya seiring waktu kamu bisa melaluinya dengan baik dan siklus yang baru pun sudah menunggu kamu dengan berbagai kemungkinan peluang yang tentunya lebih baik ya. Oke, karena ketika seiring berjalannya waktu tentunya kamu juga akan bertransformasi ya. Menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih mapan juga secara emosional dan aspek kehidupan lainnya gitu. Oke, dan pada saat itulah mungkin peluang-peluang lainnya yang mungkin salah satunya adalah hubungan yang lebih sehat dengan si dia di masa depan, itu juga bisa kamu temui. Oke, tapi sekarang intinya adalah fokusnya adalah lebih fokuskan diri kamu untuk healing terlebih dahulu ya sekali lagi, dan lebih fokuskan terhadap kemungkinan peluang-peluang yang lebih baik di kedepannya. Karena pastinya kamu layak berbahagia, dan tentunya karena ini belum ada kepastian kapan dia menghubungi kamu ataupun mencoba kesempatan kedua dengan kamu, ada baiknya kamu tidak bergantung pada harapan tersebut dan berusaha untuk melanjutkan kehidupan kamu tentunya ke arah yang lebih baik. Oke? Karena ingat, ada sejuta peluang ya di luar sana, di kedepannya ya, di masa mendatang, yang mungkin jauh-jauh lebih baik dari hal yang kamu alami sekarang. Oke, walaupun sulit, percayalah setelah kamu melalui ini semua, kamu akan tumbuh, kamu akan berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Oke? Dan kamu pastinya bisa mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kamu cari-cari. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Aquarius. Terlepas dari seberapa resonate ya readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya untuk kamu untuk mengambil langkah ataupun keputusan yang tentunya bisa membantu kamu untuk meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, jadi good luck ya untuk kamu para Aquarius. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.